Saya berasal dari Starfield bawah bernama Starfield Heng Luo. Saya ingin melakukan perjalanan kembali ke sana. Bisakah Pulau Nagamu mengirimku ke sana? Yang Kai bertanya sambil menatap Zhu Qing. Sekarang dia telah menetap di Star Boundary dan memiliki wilayahnya sendiri. Dia dapat membawa teman-teman dan keluarganya ke sini untuk menikmati lingkungan kultivasi yang lebih baik dan lebih aman. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara kembali ke Heng Luo Starfield. Awalnya, dia ingin menemukan Yang Yan untuk bertanya padanya. Tetapi karena dia memiliki token Pulau Naga, mungkin dia bisa meminta bantuan klan Naga. Klan Naga telah ada selama bertahun-tahun dan akrab dengan hampir setiap masalah di dunia ini. Jadi mereka pasti tahu cara baginya untuk kembali ke Starfield Heng Luo. Mengirimmu ke Starfield bawah? Zhu Qing mengerutkan kening mendengar kata-katanya. Apakah itu sulit? Yang Kai melihat wajahnya dan mengerti bahwa ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Zhu Qing menjawab, ini memang sulit. Anda harus tahu bahwa karena Kaisar Besar yang memakan surga menghancurkan banyak bidang bintang bawah. Semua saluran antara Star Boundary dan bidang bintang itu disegel. Membuat semuanya tidak mungkin untuk melakukan perjalanan antara bidang bintang dan Star Boundary. Petik 2. Yang Kai pernah mendengar ini sebelumnya. Puluhan ribu tahun yang lalu. Bukanlah tugas yang sulit bagi seseorang dari Star Boundary untuk mengunjungi Starfield bawah. Meskipun itu juga tidak murah. Namun, sejak pemerintahan teror Heaven Devouring Great Emperor, semua saluran yang terhubung ke bidang bintang bawah disegel karena ada ketakutan bahwa guru yang kuat akan membobol bidang bintang ini dan membuat kekacauan lagi. Kekuatan para kultivator di Starfield itu tidak tinggi. Dengan yang terkuat hanyalah Origin King. Beberapa bahkan tidak memiliki Origin King sama sekali. Setiap kultivator alam sumber dao dari Star Boundary dapat memusnahkan miliaran orang jika mereka mau. Kaisar Besar yang memakan surga adalah contoh terbaik. Starfield yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan di tangannya saat itu. Kemanapun dia pergi, dia akan melahap semua sumber bintang yang dia temukan, menghancurkan bintang kultivasi dan membunuh triliunan. Sekarang semua saluran tertutup itu dijaga oleh Star Court. Ada juga Great Emperor yang memegang komando di sana sepanjang tahun. Tidak ada yang bisa menembus penjaga yang begitu berat. Petik 2. Pengadilan Bintang, Yang Kai mengerutkan alisnya. Zhu Qing menjelaskan, Pengadilan Bintang adalah organisasi yang sangat kuat di Star Boundary. Ini bukan sekte perkatakan, melainkan itu bersama-sama diciptakan oleh 10 kaisar besar saat ini. Mereka masing-masing bergiliran menjaga markasnya di mana pintu masuk ke saluran tertutup itu berada. Sejauh yang saya tahu, Kaisar Besar Darah Besi adalah penjaga pengadilan bintang saat ini. Di antara 10 kaisar besar, dia juga yang terkuat dalam pertempuran. Saya bahkan belum pernah mendengar tentang organisasi seperti itu. Yang Kai mengungkapkan wajah terkejut, merasa sangat tercerahkan. Zhu Qing tersenyum ringan. Pengadilan Bintang adalah entitas yang sangat misterius, dan tidak mungkin bagi orang awam untuk mendengarnya. Mungkin para senior di keluarga atau sekte Anda akan tahu. Anda harus bertanya kepada mereka apakah Anda ingin lebih detail. Petik 2. Sebuah kesadaran muncul pada Yang Kai pada saat itu. Master Realem Kaisar lainnya dengan asal-usul yang mendalam mungkin mendengar tentang pengadilan bintang dari sesepuh mereka. Namun, Yang Kai selalu penyendiri dan belum lama sejak dia datang ke Star Boundary. Jadi siapa yang bisa memberitahunya tentang ini? Yang Mulia Pengadilan Bintang tidak dapat diganggu-gugat. Itu tidak hanya dibuat oleh 10 kaisar besar, tetapi juga dikatakan bahwa master tingkat Great Emperor tersembunyi lainnya adalah miliknya. Jadi bahkan klan naga kita tidak dapat memprovokasi mereka dengan mudah. Great Emperor lainnya, Yang Kai terkejut. Bukankah hanya ada 10 kaisar besar? Zhu Qing tertawa. Siapa yang memberitahumu hanya ada 10? Yang Kai terdiam. Itu benar, tidak ada yang memberitahunya bahwa hanya ada 10 Great Emperor. Hanya saja dia terus mendengar orang lain menyebut 10 Great Emperor, dan secara tidak sadar berpikir bahwa hanya ada 10 dari mereka. Great Emperor memiliki rentang hidup yang sangat panjang, dan meskipun mereka tidak abadi, dengan kehidupan selama surga itu sendiri, mereka tidak akan mati dengan mudah. Selama bertahun-tahun, meskipun sangat sulit untuk mencapai tingkat Great Emperor, selalu ada beberapa orang luar biasa dan berbakat yang berhasil mencapai ketinggian itu. Namun, tidak ada yang tahu tentang mereka. Ambil Penatua Agung Klan Naga kita. Dia sebanding dengan Great Emperor, tetapi tidak termasuk di antara 10 Great Emperor. Bagaimana dengan kamu? Yang Kai bertanya. Zhu Qing tersenyum dengan bibir mengerucut. Aku masih jauh dari level itu. Great Emperor adalah keberadaan khusus yang tidak bisa dimiliki oleh orang biasa. Kalau begitu aku harus bekerja keras. Yang Kai memasang wajah serius. Zhu Qing meliriknya dengan ragu, tetapi mendapati bahwa dia tidak bercanda. Malah tampaknya sangat termotivasi untuk menantang gunung yang dikenal sebagai Great Emperor. Melihat ini, dia mendengus diam-diam.
Jika Great Emperor adalah gelar yang dapat dicapai hanya dengan bekerja keras, akan ada lebih banyak Great Emperor di dunia sekarang. Tapi setelah dipikir-pikir, itu mungkin bukan tidak mungkin untuk orang di depannya. Meskipun kalah jumlah, Kaisar Orde Pertama benar-benar membunuh begitu banyak musuh dengan kultivasi yang lebih tinggi. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Berapa banyak dari kaisar besar itu yang bisa mencapai kemenangan yang sama ketika mereka masih muda dan lemah seperti Yang Kai? Memiliki visi dapat membuat seseorang berusaha dengan tujuan dan motivasi. Untuk sesaat, Zhu Qing tergerak. Jadi, jika seseorang ingin pergi ke Starfield bawah, mereka harus melewati pengadilan bintang terlebih dahulu? Yang Kai bertanya dengan rendah hati. Memang, tapi itu bukan tugas yang mudah. Jangan ceroboh. Yang Kai mengakuinya dengan santai, merasa agak bermasalah. Awalnya, dia ingin mencari kesempatan untuk melihat apakah dia bisa kembali ke Hengluo Starfield sendirian. Lagi pula, dia ahli dalam Dao of Space. Jadi begitu dia mengkonfirmasi lokasi Hengluo Starfield, dia mungkin bisa menembus penghalang dunia dan mencapainya. Tapi sekarang, mengetahui bahwa Starcourt yang misterius menjaga batas-batas dunia, Yang Kai pasti perlu mengatasinya jika dia ingin kembali. Lalu apakah kamu ingin pergi ke Pulau Naga? Zhu Qing menatap Yang Kai dengan penuh semangat. Yang Kai menatapnya. Apakah Pulau Naga memiliki cara untuk membuat Starcourt membuka saluran dan mengirim saya kembali? Zhu Qing menggelengkan kepalanya. Tidak perlu merenungkan sama sekali. Meskipun Pulau Naga luar biasa, Pengadilan Bintang adalah keberadaan yang melibatkan seluruh Star Boundary. Jadi tidak mungkin mereka akan membantu Pulau Naga seperti ini. Jika tidak, saluran tertutup akan dibuka setiap hari dan tidak ada gunanya memiliki Starcourt. Lalu kenapa aku harus pergi? Yang Kai melambaikan tangannya. Kamu dapat meminta sesuatu yang lain. Zhu Qing tampak khawatir dan dengan cepat muncul dengan sebuah ide. Benar. Kamu hanya seorang Master Realem Kaisar Orde Pertama sekarang. Jika Anda pergi ke Pulau Naga dan berkultivasi di sana, itu bisa sangat meningkatkan kecepatan kultivasi Anda dan Anda bisa mencapai alam Kaisar Orde Ketiga dalam waktu kurang dari 100 tahun. 100 tahun penuh, Yang Kai mau tak mau memutar matanya. Berpikir, aku bahkan belum berkultivasi selama 100 tahun. Dan aku sudah menjadi Kaisar Orde Pertama. Selain itu, saya sudah berada di puncak ranah saya saat ini dan dapat dengan mudah menerobos ke Orde Kedua selama ada kesempatan. Jika saya membutuhkan 100 tahun untuk mencapai alam Kaisar Orde Ketiga, saya lebih baik mati saja. 100 tahun dianggap singkat. Lihat saja di sekitar Star Boundary. Tidak banyak tempat untuk berkultivasi sebaik Pulau Naga. Selama Anda memberikan token Pulau Naga, saya dapat meyakinkan Anda bahwa penatua kami akan mengatur surga kultivasi terbaik untuk Anda gunakan. Zhu Qing mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Mungkin lain kali, saya akan pergi ke Pulau Naga Anda untuk melihat-lihat ketika saya sudah menemukan permintaan apa yang ingin saya buat. Jawab Yang Kai dengan santai. Lalu, berapa lama kamu akan mengetahuinya? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Tidak yakin. Mungkin aku tidak akan pernah pergi jika aku tidak membutuhkan bantuanmu. Wajah Zhu Qing menjadi gelap. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, lalu, bisakah Anda memberi saya token Pulau Naga? Berikan padamu. Yang Kai tidak bisa menahan tawanya. Diam-diam berpikir, hubungan kita bahkan tidak bisa dianggap dekat kan? Gadis ini benar-benar tidak memiliki sopan santun dan berani mengatakan apapun yang dia inginkan. Zhu Qing mendesak, tentu saja saya tidak akan meminta apa-apa. Saya akan menukar Anda sesuatu untuk itu. Sejujurnya, alasan saya meninggalkan pulau kali ini adalah untuk melacak keberadaan token Pulau Naga ini. Sekarang saya akhirnya menemukannya. Saya dapat menyelesaikan misi saya selama saya dapat mengumpulkannya. Bisakah Anda menolong saya? Sangat sulit bagi naga seperti dia untuk memohon pada seseorang. Jadi pipinya terbakar rasa malu yang mengerikan. Yang Kai mengerutkan kening dan menjawab setelah merenung sejenak. Demi kamu menyelamatkanku terakhir kali, aku bisa memberimu kesempatan. Wajah Zhu Qing berubah bahagia. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, Yang Kai mengangkat tangannya. Ingat, hanya satu kesempatan. Jika Anda tidak memiliki sesuatu yang saya inginkan, lupakan saja. Petik 2. Zhu Qing mengangguk berulang kali, menurunkan Space Rings di tangannya, dan melemparkannya langsung ke Yang Kai. Aku punya banyak barang bagus. Lihat apa yang Anda inginkan dan ambil apapun yang Anda suka. Aku hanya ingin token Pulau Naga. Sangat murah hati, Yang Kai tercengang. Space Rings biasanya berisi semua harta paling berharga dan milik pribadi seorang kultivator. Tetapi Zhu Qing benar-benar melemparkan Space Rings kepadanya tanpa berpikir dua kali. Jelas, token Pulau Naga sangat penting baginya, dan dia siap membayar harga berapapun untuk mendapatkannya. Gadis ini pasti tidak tahu kebenaran bahwa semua orang ingin mendapatkan keuntungan paling banyak dalam setiap kesepakatan. Karena dia baru saja mengekspos ibu kotanya seperti ini.
dia tidak bisa menyalahkan tuan muda ini karena tanpa ampun. Selain itu, Yang Kai juga bertanya-tanya hal baik apa yang bisa dimiliki gadis naga seperti dia. Dia memindai Space Rings dengan Divine Sense-nya dan segera terpesona oleh tumpukan benda berkilauan saat dia memeriksanya. Wow, sepertinya ada banyak hal bagus di sini. Yang Kai sangat gembira dan mulai memeriksa semuanya dengan lebih hati-hati. Yang Kai memeriksa Space Rings dengan hati-hati dengan hati yang gembira dan penuh harapan. Tapi segera, dia mengerutkan alisnya dan ekspresinya menjadi aneh. Seiring waktu berlalu, wajahnya berubah lebih buruk, dan pembuluh darah yang berdenyut muncul di dahinya. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan menatap Zuking. Apa ini? Apa tidak ada yang kamu suka? Zuking menatapnya dengan kaget saat dia berpikir dalam hati. Mustahil. Semua harta yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun melalui kesulitan dan perjuangan ada di ring itu. Masing-masing dari mereka sangat berharga bagiku. Tidak mungkin dia tidak tertarik pada satupun dari mereka. Seperti pamanmu, Yang Kai kehilangan kesabaran dan mengeluarkan jepit rambut giok dari Space Ring. Itu adalah jepit rambut giok yang indah dan bercahaya. Tetapi itu hanya artefak tingkat rendah tingkat sumber dao. Dan fluktuasi energi yang dihasilkannya berada di sisi yang lebih lemah. Seperti artefak pelindung berkualitas rendah. Apakah ini yang kamu sebut hal yang baik? Yang Kai merasa ditipu. Dan hatinya sangat sakit. Zuking menatapnya dengan gugup. Dan mengingatkannya. Bersikaplah lembut dengan itu. Jangan rusak. Seolah-olah dia benar-benar menganggap jepit rambut giok ini sebagai harta yang luar biasa. Yang Kai sangat marah. Zuking buru-buru menghibur. Jika kamu tidak menyukainya, lihat yang lain. Masih banyak hal baik lainnya. Yang Kai dengan santai mengeluarkan selusin item lain dari Space Ring. Beberapa di antaranya adalah artefak. Sementara beberapa adalah benda yang bahkan tidak bisa dia identifikasi. Sementara yang lain tidak lebih dari batu aneh. Semuanya berkilau cemerlang. Memiliki penampilan luar yang menarik. Berkilauan begitu terang sehingga bisa menyilaukan mata. Namun demikian, hal-hal ini sama sekali tidak berharga bagi Kaisar Realm Master seperti Yang Kai. Mereka tidak memiliki nilai sebagai sumber daya kultivasi atau sebagai artefak. Tetapi Zuking benar-benar memasukkannya ke dalam Space Ring seperti harta karun sejati. Yang Kai tidak percaya bahwa ini sebenarnya adalah Space Ring naga. Dia benar-benar ingin mencungkil matanya, memolesnya, dan memeriksa apakah dia tidak melihat sesuatu. Apakah ada yang kamu suka atau kamu inginkan? Saya bisa menukar salah satu dari mereka dengan Anda. Zuking tampaknya tidak menyadari bahwa barang-barangnya semua adalah sampah dan menatap Yang Kai dengan mata cerah. Memasang wajah yang memberitahu Yang Kai bahwa dia benar-benar berpikir, itu mencuri. Apakah kamu benar-benar sebodoh ini atau hanya berpura-pura? Yang Kai mencibir. Apa maksudmu? Zuking menjadi sedikit kesal. Merasakan nada mengejek dalam suara Yang Kai. Yang Kai tertegun sejenak. Lalu tiba-tiba berkata, saya mendengar bahwa klan naga memiliki 3 kecenderungan. Apakah itu benar? 3 kecenderungan. Apa itu? Zuking bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia telah tinggal di Pulau Naga sejak dia lahir dan ini adalah pertama kalinya dia pergi untuk melakukan perjalanan ke Star Boundary. Karena itu, dia belum pernah mendengar ungkapan 3 kecenderungan ini. Yang Kai menghela nafas. Tidur. Benda-benda berkilau. Dan, ya, kamu tahu. Apa? Zuking menatapnya dengan penuh semangat. Katakan. Yang Kai memelototinya dengan marah. Jangan banyak bertanya, nak. Kamu adalah anak itu. Seluruh keluargamu adalah anak-anak. Zuking marah. Yang Kai terlalu malas untuk berdebat dengannya dan hanya tertawa. Ngomong-ngomong, semua barangmu adalah sampah bagiku. Saya tidak berpikir ada gunanya berdagang dengan Anda. Kemudian dia melemparkan Space Rings kembali. Masalahnya adalah gadis naga ini bahkan tidak memiliki sos crystals tunggal di Space Rings. Membuatnya bertanya-tanya apa yang biasanya dia gunakan untuk berkultivasi. Mungkin klan naga tidak membutuhkan sos crystals untuk berkultivasi. Setelah semua, naga adalah roh surgawi. Atau lebih belak-belakan, monster base. Dan Yang Kai belum pernah melihat monster race membutuhkan sos crystals untuk berkultivasi. Ras monster selalu dikultivasikan dengan menyerap world energy secara langsung. Atau dengan mengkonsumsi berbagai jenis harta berharga atau inti monster dari monster-monster lainnya. Bagaimana mungkin? Zuking marah. Menunjukkan wajah yang berteriak, kamu bisa menghinaku tapi bukan hartaku. Tetapi ketika dia ingat bahwa dia saat ini meminta bantuan dari Yang Kai, kemarahannya langsung berkurang setengahnya saat dia melanjutkan. Jika kamu tidak menyukai ini, bagaimana dengan hal-hal ini? Dia tergagap. Mengatakan demikian, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan membalikkannya. Sisik seukuran baskom segera muncul di salah satu tangan kecilnya yang seputih salju. Sementara botol giok kecil muncul di tangan lainnya. Dragon Scale, mata Yang Kai berbinar saat dia merasakan Dragon Ki yang kaya memancar keluar dari timbangan.
Dia mengulurkan tangan dan mengambil Dragon Scale dan botol giok, dengan lembut membelai yang pertama saat dia memeriksanya. Dia pernah mendapatkan Dragon Scale kembali di Hengluo Starfield. Kemudian, dia menyempurnakannya, dan sekarang meningkatkan kekuatan Dragon Transformation Secret Technique, teknik rahasia transformasi naga miliknya. Jika dia bisa memperbaiki Dragon Scale lain, kekuatan Dragon Transformation Secret Technique, teknik rahasia transformasi naga-nya pasti akan meningkat lagi. Saat dia membelai sisik naga ini, Yang Kai merasakan sesuatu yang familiar melekat padanya. Dia dengan cepat mengerti bahwa ini seharusnya Dragon Scale milik Zuking dan mungkin telah ditumpahkan olehnya belum lama ini. Berpikir begitu, dia meliriknya dengan serius. Dia menemukan bahwa wajah Zuking memerah, terlihat sangat tidak nyaman. Yang Kai bingung dengan ini dan bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba bertingkah malu. Faktanya, seperti yang diharapkan Yang Kai, sisik naga memang merupakan sisik naga yang ditumpahkan dari Zuking. Itu pernah menjadi bagian dari tubuhnya. Jadi melihat Yang Kai dengan lembut membelainya memberinya perasaan seolah-olah dia sedang menyentuh tubuhnya. Adegan di mana dia dianiaya oleh Yang Kai tanpa sadar muncul kembali di benaknya. Jadi tidak dapat dihindari baginya untuk merasa malu. Untungnya, Yang Kai tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, dia meletakkan Dragon Scale dan membuka botol giok. Raungan naga samar keluar dari botol batu giok dan cahaya merah panas yang pekat tiba-tiba meledak darinya. Yang Kai melihat ke dalam botol giok dan melihat setetes darah merah yang berubah menjadi bentuk naga, mencoba keluar seperti nyala api. Darah naga sejati, Yang Kai berteriak dan dengan cepat menutup botol giok. Bagaimana dengan dua hal ini untuk token Pulau Nagamu? Zuking memandang Yang Kai dengan tidak nyaman. Yang Kai merenung sejenak, dan mengangguk. Itu memang hal yang baik. Tapi, menurutmu, apakah token Pulau Naga hanya bernilai sebanyak ini? Zuking mengerucutkan bibir merahnya dan menjawab dengan suara rendah. Tidak mungkin. Dia jujur pada suatu kesalahan, memberi Yang Kai kesan yang lebih baik tentangnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa ini hanya bagian dari sifat bawaan klan naga. Sangat bangga sehingga mereka benar-benar meremehkan untuk berbohong atau menipu orang lain. Tapi bukankah kamu memperbaiki sejumlah artefak naga? Jika Anda memperbaiki keduanya, kekuatan Dragon Transformation Secret Technique, teknik rahasia transformasi naga, Anda pasti akan meningkat. Zuking mencoba meyakinkannya. Yang Kai tersenyum ringan. Ketika Anda pertama kali melihat saya, Anda menyebutkan bahwa saya menyempurnakan sesuatu yang seharusnya tidak saya miliki. Apa maksudmu artefak naga itu? Dia baru mengetahuinya setelah mengetahui identitas Zuking. Artefak naga manapun pada awalnya adalah bagian dari tubuh naga. Jadi sebagai gadis naga, Zuking secara alami harus menghukum manusia biasa yang berani memperbaiki artefak naga untuk melindungi martabat klan naganya. Tapi dia tidak berharap bahwa dia akan ditundukkan sebagai gantinya. Jika bukan ini masalahnya, mengapa dia menyebabkan masalah padanya begitu dia bertemu dengannya ketika dia tidak memiliki dendam atau keluhan terhadapnya? Karena kamu tahu bahwa aku telah menyempurnakan beberapa artefak naga. Berapa banyak kekuatan yang akan aku peroleh dengan menambahkan dua hal ini? Yang Kai menyeringai sebelum melemparkan Dragon Scale dan botol giok kembali ke Zuking. Dia kemudian bermain dengan token Pulau Naga di tangannya dan berkata, benda ini benar-benar harta yang langka, pasti layak untuk dipegang. Tapi, Zuking mengerutkan kening, bukankah kita berteman? Teman adalah teman. Bisnis adalah bisnis. Keduanya adalah masalah yang terpisah. Yang Kai menjawab dengan sungguh-sungguh, bagus, bagus, saya perlu istirahat. Kamu boleh pergi. Zuking tidak mau setuju dan menatapnya dengan sepasang mata besar. Wajah Yang Kai menjadi gelap. Jika kamu tidak pergi, aku akan mengaktifkan sumber klan nagaku. Seorang pria dan seorang wanita sendirian di satu kamar. Anda tidak bisa menyalahkan saya atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Lagi pula, jangan bilang aku tidak memperlakukanmu sebagai teman. Zuking terkejut sesaat, lalu dengan cepat menghentakkan kakinya dan menghilang. Sumber naga leluhur memiliki kekuatan penekan mutlak padanya dan dia masih tidak akan bisa menahannya bahkan jika garis darahnya meningkat beberapa level. Jika Yang Kai benar-benar mengaktifkan sumber naga leluhur, dialah yang pasti akan menderita kerugian. Setelah mengusir Zuking, Yang Kai menyeringai. Setelah memeriksa jarahan tadi, dia menyadari bahwa dia mendapat banyak. Ada ratusan juta sos kristal tingkat tinggi. Belum lagi harta lainnya. Ini bukan yang paling penting, karena mereka tidak dapat membantunya menjadi lebih kuat. Namun, buku surgawi armor emas yang dia peroleh dari Tan Jun Hao cukup menarik. Jika dia bisa memperbaikinya, itu pasti akan sangat meningkatkan kemampuan tempurnya. Yang Kai mengeluarkan buku surgawi armor emas dan ingin melihatnya dengan baik. Bertanya-tanya berapa banyak kemampuan yang dimilikinya. Sayangnya, tanpa memperbaikinya,
Dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa membukanya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Jadi dia memutuskan untuk memulai dengan itu. Menghapus jejak jiwa Tan Junhao. Yang Kai mulai perlahan menuangkan kaisar Qi dan energi spiritualnya ke dalamnya untuk memperbaiki artefak kaisar ini. Sementara itu, Zhu Qing kembali ke kamarnya dan segera mengeluarkan jimat naga miliknya. Setelah mengaktifkannya, sebuah suara tua terdengar. Sudah selesai? Zhu Qing menjawab dengan hormat. Belum. Karena kamu belum berhasil, mengapa menghubungiku? Zhu Qing menjawab. Qinger telah menemukan token Pulau Naga terakhir. Suara tua itu menjawab. Kamu cukup beruntung. 4 orang lainnya telah keluar untuk mencarinya. Tetapi Anda adalah orang pertama yang beruntung menemukannya. Apakah Anda mendapatkan token Pulau Naga? Petik 2. Zhu Qing menjawab dengan malu. Juga tidak. Suara lama terdengar lagi. Cepat dapatkan. Itu adalah harta yang tidak bisa jatuh ke tangan orang luar. Dapatkan kembali dengan cara apapun yang diperlukan. Bahkan jika Anda harus mengambilnya dengan paksa. Dengan kekuatanmu, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menjadi lawanmu. Zhu Qing menjawab. Ini adalah bagian tersulit bagi Qinger. Pemilik token Pulau Naga tidak lain adalah orang yang disebutkan Qinger kepada Anda sebelumnya. Oleh karena itu, mengambilnya kembali tidak akan mudah. Token Pulau Naga juga ada di tangannya. Penatua klan naga terperangah. Bertanya-tanya apakah ini keberuntungan atau takdir. Jika itu orang lain, Zhu Qing bisa dengan mudah merebutnya dengan kekuatannya. Sayangnya, orang ini memiliki sumber naga leluhur. Jadi bahkan jika Zhu Qing secara teknis lebih kuat darinya, dia akan dibuat tidak berdaya oleh penindasan sumber leluhur. Qinger mengundangnya ke Pulau Naga, tapi dia menolak. Qinger tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Penatua, tolong beri saya bimbingan Anda. Petik 2. Jimat naga terdiam untuk waktu yang lama. Seolah-olah tidak ada solusi sederhana untuk masalah ini. Tetapi akhirnya suara tua itu bertanya. Apakah dia melakukan sesuatu yang penting baru-baru ini? Ya. Ceritakan padaku detailnya. Zhu Qing kemudian melaporkan tentang pertempuran antara Yang Kai dan Kaisar Realem Master kepada Penatua. Setelah dia selesai, jimat naga bertanya dengan terkejut. Apakah dia benar-benar luar biasa? Mampu membunuh Kaisar Orde kedua dan ketiga hanya dengan kultivasi alam Kaisar Orde pertama? Seorang penatua Star Soul Palace tidak kurang? Petik 2. Zhu Qing menjawab. Itu seharusnya benar. Meskipun Qinger tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri. Kalau begitu sederhana saja, kata suara dari jimat naga. Penuh percaya diri. Katakan saja ini padanya. Zhu Qing mendengarkan dengan ama sambil mengangguk dari waktu ke waktu.